Hello, good students. Welcome back to English Online Learning by Miss Riris. How is going on, dear students? I hope you are all in good condition. Gimana kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur karena kita sampai hari ini masih bisa belajar bersama dalam English Online Learning. Well, dear students, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Materinya apa? Let's check it out together. Okay, good students. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang artikel, lalu ada singular and plural noun, maka di pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar materi baru, yaitu adjective and to be. Apa ya adjective? Kalau to be pasti anak-anak masih ingat dong ya, karena materi tentang to be ini sudah pernah Miss Riris berikan di semester yang pertama. Lalu apa itu adjective? Let's check it out together. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang apa itu adjective dan to be, di pembelajaran kali ini we will learn to ask for and give information related to qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi intinya di chapter kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memberi informasi terkait sifat orang, hewan, dan benda. Okay, good students. Yang pertama akan kita bahas adalah adjective. Repeat after me. Adjective. Okay, good students. So, what is adjective? Apa sih adjective itu? Adjective is a word that modifies a noun or a pronoun. Jadi, adjective merupakan sebuah kata yang digunakan untuk memodifikasi sebuah kata benda atau kata ganti. Pronoun sudah kita pelajari di semester pertama. Noun juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adjective adalah kata sifat yang berperan untuk memodifikasi atau melengkapi sebuah kata benda atau kata ganti. Then, here is the common types of adjective in English. Berikut ini adalah contoh-contoh jenis kata sifat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, first, some adjective tell size. Perhatikan di sini, some adjectives tell size. Jadi beberapa kata sifat itu berperan untuk menjelaskan ukuran. Contohnya, a big house. Anak-anak perhatikan ya kata-kata yang dicetak miring. A big house, a long bridge, tiny feet, a large army, a high mountain, a huge ship, a short man, a tall building, long trousers, dan masih banyak contoh yang lain. Jadi kosakata yang dicetak miring ini adalah contoh adjectives yang tell size atau menjelaskan tentang ukuran. Contoh lain misalnya wide, high, small, narrow, dan lain sebagainya. Lalu tipe yang kedua, some adjectives tell colors. Jadi beberapa kata sifat itu juga bisa untuk menjelaskan warna. Contohnya a red carpet, a gray suit, a brown doll, a white swan, dan tentunya nama-nama warna lainnya dalam bahasa Inggris itu juga termasuk ke dalam adjectives.
Third atau yang ketiga, some adjectives tell quality of something or someone. Jadi beberapa kata sifat itu juga menjelaskan kualitas dari suatu benda atau seseorang. Contoh, a beautiful woman, beautiful. A young soldier, young. A clean classroom, clean. A handsome boy, handsome. Hot drink, sunny day, cool weather, ripe fruits. Lalu ada contoh lainnya seperti expensive, delicious, funny, kind, lazy, diligent, dan lain sebagainya. Nah, ini berfungsi untuk menjelaskan quality something or someone. Lalu tipe yang keempat, some adjectives tell materials or substance of something. Jadi beberapa kata sifat itu juga menjelaskan tentang bahan baku dari suatu benda. Perhatikan contoh berikut. A plastic box, plastic, berbahan plastik. Stone wall, batu. A paper, dinding berbahan batu. A paper bag, a metal pen. Cotton t-shirt, kaos berbahan katun. A wooden spoon, sebuah sendok kayu. A porcelain vase, vas bunga berbahan porcelain. Jadi materials di sini maksudnya adalah bahannya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, some adjectives are made from proper nouns of place. Nah, adjektif yang jenisnya seperti ini kita sebut dengan origin atau daerah asal. Nah, ini juga termasuk ke dalam contoh adjectives. Contohnya, a Mexican hat, sebuah topi yang berasal dari Meksiko. An Indonesian police officer, seorang anggota kepolisian yang berasal dari Indonesia. The French flag, bendera Perancis. Japanese dress, pakaian dari Jepang. An Indian temple, candi, sebuah candi dari India. Japanese cloth, pakaian adat Jawa. American house, rumah dari Amerika, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, ini adalah contoh adjektif yang merupakan tipe yang kita sebut dengan origin. So, inilah dia tipe-tipe adjectives yang biasa digunakan di dalam bahasa Inggris. Okay, good students. Next, we talk about functions of adjectives. Selanjutnya kita akan bicara tentang fungsi dari kata sifat. Ada beberapa fungsi dari kata sifat. The first, yang pertama, describing physical appearance, menggambarkan penampilan fisik secara umum. Lalu apa saja yang harus kita gambarkan atau kita jelaskan dalam physical appearance? Tentunya physical appearance itu merujuk kepada people atau orang. Things to describe it. Yang pertama, age atau usia. Kata sifat yang bisa kita gunakan antara lain teenager, remaja, young, muda, old, tua, middle aged, parubaya, atau elderly, tua, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu selanjutnya setelah usia, kita bisa talk about body build atau bentuk tubuh. Kita bisa gunakan kata fat, gemuk, thin, kurus, slim, langsing, skinny, juga kurus ya, atau stocky, kekar, atau well built ya, itu juga bisa artinya kekar, dan masih banyak contoh yang lain. Lalu selanjutnya setelah age, kemudian body build, kita juga bisa menyebutkan height atau ukuran tubuh ya. Bisa short, tall, rather tall, atau yang lainnya. Lalu setelah height kita bisa ke face-nya, ke wajah. Kita bisa sebutkan jenis wajahnya apa dalam kata sifatnya. Contohnya ada oval, lalu ada round, ada square, wrinkled, berkeriput, lalu ada freckled. Itu juga contoh kata sifat yang bisa digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan wajah. Dan yang terakhir, hair, rambut. Contohnya kita bisa gunakan kata bald untuk botak,
lalu long, panjang, curly, keriting, wavy, bergelombang, lalu ada short untuk rambut pendek, dan straight, lurus, dan mungkin ada yang lainnya. Nah, hal-hal yang inilah yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan physical appearance dari seseorang. Kita mulai dari yang pertama tadi ada age, lalu ada body build, ada height, face, dan hair. Nah, kata sifat ini bisa digunakan untuk itu. And the second function is describing person's characteristics. Nah, fungsi yang kedua dari adjectives adalah untuk menggambarkan karakteristik atau sifat seseorang. Nah, ada dua macam karakteristik atau sifat yang bisa dideskripsikan dengan menggunakan adjective. Yang pertama ada feeling characteristics atau karakteristik yang berkaitan dengan perasaan. Contohnya ada angry, marah, lalu happy, anxious, gelisah, calm, tenang, sad, sedih, excited, bersemangat, bored, bosan, dan lain sebagainya. Lalu jenis karakteristik yang kedua adalah emotional characteristic atau karakteristik yang berkaitan dengan emosional. Contohnya arrogant, sombong, lalu boring, membosankan. Jadi bored dan boring itu berbeda ya. Kalau bored itu bosan, kalau boring itu membosankan. Lalu ada brave, berani, cheerful, confident, friendly, diligent, lazy, and etc. Dan masih banyak contoh lainnya. Next, the third function of adjective. Lalu fungsi yang ketiga dari kata sifat adalah describing animals characteristic. Jadi digunakan untuk menggambarkan karakteristik hewan. Contohnya hairy, berbulu. Lalu sharp, tajam. Ini biasanya untuk paruh atau untuk kuku ya dari hewan. Atau kita bisa gunakan kata tame, jinak, atau savage, atau wild, buas. Ya, ini biasa digunakan untuk describing animal characteristic. Lalu the fourth function of adjective, fungsi yang keempat, describing the quality of things. Untuk menggambarkan kualitas benda. Ya, kualitas benda. Contohnya good, udah biasa digunakan, bad juga. Lalu ada lagi yang lain, luxurious, mewah, best, terbaik, long lasting, awet, ini sering juga digunakan. Lalu durable, tahan lama, atau weak, lemah, strong, kuat, dan lain sebagainya. Oke, good students, pembahasan kita yang terakhir dalam pertemuan kali ini adalah to be. Ya, Miss Riz gak akan bicara panjang lebar tentang to be karena to be sudah kita pelajari di semester pertama. Dan harapannya anak-anak masih ingat to be apa saja sih yang bisa kita gunakan. Ya, langsung saja. To use adjective in sentences, untuk membuat kalimat dengan menggunakan kata sifat, we also need to be. Kita juga butuh to be. In this occasion, we use to be simple present tense. Jadi dalam pembahasan kita kali ini kita menggunakan to be simple present tense atau to be yang digunakan untuk kalimat yang menyatakan kejadian yang berlangsung sekarang. Nah, to be-nya ada apa saja nih? Ada am, is, dan are. Tentunya anak-anak masih ingat penggunaannya. Am digunakan untuk semua yang bersubjek I, lalu is itu digunakan untuk she, he, dan it. Dan semua yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Lalu are juga digunakan untuk they, we, you, ataupun subjek dengan jumlah lebih dari satu. Itu harus diingat ya, karena itu juga akan digunakan ketika nanti anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan kata sifat. Baik, sekarang kita lihat contohnya. I am slim, atau penulisannya bisa disingkat dengan I apostrophe am. I'm slim, aku langsing. Lalu ada you are friendly, kamu ramah. My mom is tall, ibuku tinggi. My cat is tame and cute, kucingku jinak dan manis. Cute juga bisa diartikan lucu. They are happy, mereka bahagia. Those cars are luxurious, mobil-mobil itu mewah. Nah, perhatikan di sini kata-kata yang dicetak tebal dan digarisbawahi ini adalah contoh kata sifat.
So, kesimpulannya adalah ketika kita akan membuat sebuah kalimat dengan menggunakan adjective atau kata sifat, maka kita harus menggunakan to be sebagai kata kerja untuk melengkapi kalimat dengan menggunakan kata sifat. Nah, anak-anak nanti bisa membuat contoh kalimat yang lain ya dengan menggunakan to be yang ada. Ini penting banget untuk dicoba karena dengan mencoba ini nanti anak-anak akan bisa mulai mengerti. Di materi selanjutnya kita akan bicara tentang descriptive text dan contoh-contoh kalimat seperti ini akan kepake banget ketika kalian nanti akan membuat sebuah descriptive text atau teks deskripsi. Oke, good students. Kita sampai di penghujung pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini. Bagaimana anak-anak sudah mengerti ya penggunaan adjectives dalam kalimat, lalu kaitannya dengan to be seperti apa? Semoga apa yang sudah Miss Rose jelaskan bisa dipahami dengan baik ya. Jika anak-anak masih ada pertanyaan, bisa menghubungi saya lewat WhatsApp atau Google Classroom. Akhir kata, I just want to say thank you for your participation in this class. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap mengulang materi ini, kemudian dipelajari kembali di rumah. Stay safe and healthy at home. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga diri kalian di rumah. Patuhi protokol kesehatan ketika kalian harus keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah. Akhir kata, I just want to say goodbye and see you in the next meeting. Bye.